Halo semuanya, pernah gak kalian berpikir, dari sekian banyak sistem keamanan super canggih di dunia ini, apa sih sebenarnya celah yang paling gampang dibobol? Nah, di penjelasan materi kali ini, kita bakal membedah sebuah seni tergelap di dunia keamanan siber. Bukan soal meretas komputer, tapi meretas pikiran manusia. Kita akan mengupas habis taktik-taktik dari buku The Social Engineer's Playbook karya Jeremiah Talamantes. Bersiaplah karena kita akan melihat bagaimana eksploitasi paling fatal itu seringkali terjadi di dunia nyata dengan senjata yang paling mematikan, psikologi kita sendiri. Jadi, coba tebak, apa kelemahan terbesar di sistem keamanan manapun? Apakah barisan kode yang super rumit atau sifat dasar manusia? Jujur aja, kalau dengar kata peretas atau hacker, kita pasti langsung kebayang layar hitam, teks hijau, dan orang pakai hoodie di ruang gelap kan? Tapi realitanya, ancaman terbesar itu nggak selalu datang dari bug di software lo. Ancaman itu datang dari sistem operasi kita sendiri, yaitu otak manusia. Para peretas ini sangat paham, jauh lebih gampang memanfaatkan sifat alami kita yang suka menolong, sopan, dan gampang percaya, daripada harus capek-capek membobol firewall yang harganya miliaran rupiah. Dan asal kalian tahu, ini tuh bukan konsep baru. Kalian pasti tahu kisah kuda Troya kan? Nah, Ulysses itu nggak menghancurkan tembok kota Troya pakai meriam atau kekuatan fisik. Enggak, dia memanipulasi kepercayaan musuhnya pakai tipu daya kuda raksasa dari kayu. Sangat brilian. Taktik manipulasi kepercayaan ini udah ada dari zaman dulu banget. Bedanya, kalau di zaman sekarang, kuda kayunya itu mungkin berbentuk email darurat dari bos kalian atau seseorang berseragam teknisi IT yang lagi berdiri santai di lobi kantor. Oke, biar nggak bingung, ini dia cetak biru atau blueprint operasi yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan mulai dari seni manipulasi pikiran, lalu taktik psikologis peretas, gimana mereka menggali informasi rahasia, skenario dan akting sempurna, gudang senjata rahasia mereka, dan terakhir, kenapa Anda adalah kuncinya. Kita masuk ke fase pertama nih, seni manipulasi pikiran, alias fondasi dasar dari mengeksploitasi kepercayaan seseorang. Filosofi dasar dari meretas manusia itu sebenarnya cukup simpel, tapi menakutkan. Gimana caranya bikin korban mau melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri? Penyerang mungkin nggak pernah sekalipun nyentuh keyboard kalian loh, tapi mereka bisa memprogram perilaku kalian pakai senjata yang namanya elisitasi. Singkatnya, ini tuh seni mengekstrak informasi lewat obrolan santai. Bayangin ada orang yang terus-terusan memuji kalian sampai kalian lengah. Atau ada taktik yang namanya kebodohan buatan. Jadi si penyerang pura-pura bodoh dan bilang sesuatu yang salah banget. Misalnya, wah lobi kantor ini ketat banget ya, pasti kameranya ada belasan nih. Nah, secara refleks, ego manusia kita pasti pengen ngoreksikan. Kita bakal jawab, oh enggak kok, cuma ada 5 kamera di sudut sana. Boom. Tanpa sadar, kalian baru aja ngasih tahu titik buta keamanan kantor kalian ke si penyerang. Lanjut ke fase kedua, taktik psikologis peretas. Di sini kita bakal lihat gimana emosi manusia itu bisa disulap jadi senjata. Mereka ini nggak cuma ngandelin obrolan basa-basi ya, mereka pakai pemicu psikologis yang secara otomatis mematikan logika kita. Ada prinsip timbal balik, kelangkaan, daya tarik, banyak deh. Tapi coba bayangin skenario ini. Kalian tiba-tiba ditelepon sama seseorang yang suaranya mirip banget sama CEO perusahaan kalian. Nah, ini namanya taktik otoritas. Terus dia panik, bilang kalau 5 menit lagi mau presentasi penting di depan investor, tapi akunnya terkunci. Ini nyiptain rasa kelangkaan dan urgensi. Logika kalian mungkin bilang, tunggu dulu, verifikasi dulu dong. Tapi emosi kalian bakal teriak, gila, bantuin bos sekarang atau gue dipecat nih. Kombinasi maut antara otoritas dan urgensi ini tuh benar-benar racun yang bisa menembus pertahanan paling logis sekalipun. Sekarang kita masuk ke fase 3, menggali informasi rahasia. Ini adalah fase spionase di tahap pengintaian. Penyerang itu nggak pernah asal bertindak. Mirip banget sama film-film perampokan elit. Nggak bakal ada operasi yang sukses tanpa ngumpulin intelijen dulu secara detail. Nah, penyerang modern ini main di 2 dunia. Di dunia digital, mereka pakai mesin pencari khusus kayak Shodan atau query canggih Google Docs buat nemuin dokumen sensitif atau kamera CCTV yang nggak di-password yang ada di internet. Terus di dunia fisik, mereka pakai cara jadul yang super efektif, dari mulai foto lobi diam-diam sampai dumpster diving. Ya, secara harfiah menyelam ke tempat sampah kantor kalian tengah malam, cuma buat nyari kertas rahasia atau flash disk yang dibuang sembarangan. Nah, yang bikin berinding itu di sini. Mereka nggak cuma ngumpulin data acak terus dibiarin gitu aja. Enggak, mereka itu super terorganisir. Semua data kotor yang didapat dari internet sampai tempat sampah tadi disortir dan dipetakan pakai software profesional seperti Dradis Framework atau Keepnote. Jadi sebelum mereka melangkahkan kaki ke lobi kantor kalian, mereka udah hafal mati rutinitas kalian, jam berapa satpam ganti shift, sampai di mana letak titik terlemah sistem kalian. Masuk ke fase 4,
skenario dan akting sempurna, atau dalam bahasa teknisnya mengeksekusi dalih atau pretexting. Setelah semua intelijen terkumpul, sampailah kita di momen kritis ini. Sang peretas akhirnya pakai penyamarannya dan terjun langsung ke dunia nyata. Pretexting ini bukan sekedar ngibul ya teman-teman, ini tuh akting tingkat dewa. Dari mulai riset sampai eksekusi, mereka harus kelihatan, bertindak, dan benar-benar yakin 100% kalau mereka adalah karakter yang lagi mereka perankan. Kalau mereka pura-pura jadi teknisi jaringan yang lagi panik mau benerin server, mereka bakal pakai seragam beneran, bawa tas alat beneran, dan akting panik yang super meyakinkan. Ragu 1 detik aja? Selesai. Penyamaran mereka bakal langsung kebongkar. Terus gimana caranya akting mereka bisa semeyakinkan itu? Kuncinya ada di penguasaan bahasa tubuh. Para peretas ini benar-benar ngontrol postur fisik mereka buat memanipulasi otak bawah sadar kalian. Contohnya nih, mereka sengaja ngebebasin tangan biar nggak kelihatan lagi gugup mainin jari. Terus mereka pakai teknik NLP yang namanya anchoring, di mana mereka melakukan gestur tangan tertentu pas lagi ngomongin hal positif, supaya secara halus kalian ngerasa nyaman sama mereka. Mereka bahkan meniru atau ngekopi postur tubuh kalian biar langsung kerasa akrab. Ini yang bikin satpam atau resepsionis ngerasa, orang ini aman kok, kayaknya orang dalam nih, dan akhirnya ngebukain pintu gitu aja. Oke, fase 5, gudang senjata rahasia. Mari kita intip alat-alat nyata yang sering dipakai sama para peretas ini di lapangan. Jujur aja, alat-alat ini bukan cuma ada di fiksi ilmiah atau film mata-mata ya. Ini beneran ada. Dan parahnya lagi, harganya murah banget. Beralih ke sisi digital. Persenjataannya nggak kalah mematikan. Ada sistem operasi khusus hacker kayak Kali Linux, tapi yang paling jadi andalan buat social engineering ini adalah SET atau The Social Engineering Toolkit. Cukup dengan beberapa klik, tools ini bisa secara otomatis nge-cloning halaman login perusahaan kalian sampai 100% mirip aslinya, atau ngirim ribuan email pancingan atau spear phishing yang sudah ditargetkan secara presisi. Benar-benar mimpi buruk buat tim keamanan jaringan. Tapi kadang mereka bahkan nggak butuh ngirim email sama sekali. Pernah dengar taktik baiting alias umpan? Cara kerjanya gini, peretas bakal sengaja menjatuhkan beberapa flash disk di parkiran atau lobi kantor. Terus di flash disk itu dikasih label yang bikin orang gatel pengen tahu. Misalnya, data gaji karyawan 2023 atau foto rahasia. Mereka benar-benar mengincar rasa penasaran alami kita. Begitu ada satu aja karyawan yang nemuin, terus dicolokin ke laptop kantor buat ngeliat isinya, boom, software jahat langsung menyebar dan menginfeksi seluruh jaringan tertutup perusahaan detik itu juga. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Fase 6, Anda adalah kuncinya. Pertahanan paling utama dari semua ancaman ini. Angka 37% ini lumayan bikin jantungan ya. Laporan investigasi kebocoran data menunjukkan kalau 37% dari semua insiden peretasan data itu adalah akibat langsung dari serangan social engineering ini, baik yang lewat taktik fisik maupun manipulasi psikologis. Bayangin, lebih dari sepertiga kebocoran data terjadi gara-gara celah yang sering banget dilupakan sama banyak orang. Dan kutipan yang satu ini benar-benar merangkum segalanya dengan sempurna. Sebanyak apapun firewall berlapis, antivirus termahal, atau enkripsi level militer yang kalian punya, nggak akan ada yang bisa menambal kelemahan pada sifat dasar manusia. Kalau ada orang yang berhasil mempengaruhi staf kalian buat ngebukain pintu, atau sekedar nyebutin password, semua teknologi miliaran itu langsung nggak ada harganya. Keamanan yang sejati itu selalu dimulai dari kesadaran psikologis kita. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau seorang peretas cuma butuh seragam teknisi palsu, sedikit pujian yang bikin kalian senang, dan sebuah cerita bohong yang mendesak buat membobol pertahanan berlapis di kantor kalian, apakah kalian udah siap? Menyadari betapa mudahnya otak kita ini dihack dan diprogram ulang, apakah kalian saat ini sudah cukup terlatih buat mengenali ancaman tak kasat mata di kehidupan sehari-hari? Mulai sekarang tetaplah waspada ya. Karena kadang-kadang, ancaman paling berbahaya itu justru datang sambil tersenyum hangat dan ngebukain pintu lobi buat kalian.